Kenapa sih kita percaya kok kepada mimpi Muhammad Qasim sehingga kita yakin bahwa dia adalah calon Imam Mahdi yang ditunggu umat? Yang pertama, di dalam gambaran mimpinya jelas telah mengatakan ya, kemunculan Muhammad Qasim adalah satu dari tanda besar 4 kiamat. I saw this dream on April 10th, 2015. In this dream, Prophet Muhammad ﷺ said to me, Qasim, Qiyamah will not come until 4 major signs appear. And Qasim, the first of these signs is you. Ini alasan pertama kami percaya bahwa calon Imam Mahdi itu Muhammad Qasim. Karena satu dari 4 tanda besar kiamat itu adalah salah satunya Imam Mahdi. Yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda yang lain kemunculan Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Ini alasan pertama kami. Alasan kedua, di dalam banyak mimpinya Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, memerintahkan, menghimbau melalui Muhammad Qasim agar umat menjauhi dari segala bentuk syirik, agar umat Islam diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sekarang ini manusia diliputi dengan banyak kesyirikan. Sebentar, kita berpikir, ini ada seseorang yang menghimbau kepada seluruh dunia, khususnya umat Islam, untuk meninggalkan segala bentuk syirik. Ini omongan ini tidak mungkin dari manusia biasa, ya. Rasanya agak janggal, aneh, di mana Muhammad Qasim begitu menjelaskan detail tentang syirik yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala, dan penjabaran apa saja bentuk syirik itu sangat sesuai dengan hadis tentang syirik yang benar-benar memegang teguh dari hadis-hadis yang ada. Bisa dibayangkan seorang Muhammad Qasim yang tidak tahu apa-apa tentang masalah agama, sangat kurang, sangat umi, bisa menyampaikan ini. Di mana justru umat selalu mencari jawaban mengapa kita umat Islam selalu merasa tidak pernah ditolong oleh Allah. Kalah di medan pendidikan, kalah di medan ekonomi, kalah di medan peperangan nyata, kalah di semua lini. Padahal umat Islam itu adalah umat yang paling rajin sholatnya, ibadahnya, rajin puasa, rajin tahajud, ya kan? Tetapi mengapa kok umat Islam selalu terbelakang? Nah, ini sosok Muhammad Qasim muncul dengan sesuatu yang mengagetkan kita, bahwa kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita semua umat Islam banyak melakukan perilaku syirik. Dan penjabaran syiriknya sesuai dengan hadis-hadis tentang syirik. Alasan ketiga, di dalam mimpi itu tergambar rekaman, ya, bagaimana dari masa kecilnya Muhammad Qasim sampai dengan nanti dia memimpin umat Islam. Keterbukaan mimpinya, gambaran bahwa Muhammad Qasim itu adalah orang biasa, makhluk yang sangat lemah, ya, banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kesalahannya, banyak keliru. Ini menggambarkan satu rangkaian
Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu maha perkasa, bisa menjadikan seseorang menjadi seorang tokoh pemimpin dunia. Karena Muhammad Qasim di dalam mimpinya mengisyaratkan mencari tokoh-tokoh lain yang akan membantunya. Berarti ini sesuai dengan hadis-hadis akhir zaman. Imam Mahdi itu akan dibantu oleh sosok yang namanya Al-Mansur. Al-Mahdi itu akan dibantu oleh sosok yang namanya putra Bani Tamim dengan kelompok yang disebut dengan Bani Tamim. Kemudian Al-Mahdi itu akan dibantu oleh yang namanya julukan Al-Halis Al-Haras. Ya. Nah, Muhammad Qasim dalam mimpinya akan mencari tokoh-tokoh ini. Ketika ditakwilkan ternyata betul bahwa Muhammad Qasim memang mencari tokoh-tokoh ini. Nah, jelaskan sama dengan hadis bahwa Al-Mahdi itu akan dibantu oleh tokoh-tokoh ini. Itu alasan berikutnya. Ada kesamaan persis. Karena jelas sekali ada gambaran bahwa sebelum Muhammad Qasim atau Al-Mahdi ini benar-benar sah dibaiat menjadi Imam Mahdi untuk umat Islam di seluruh dunia, akan bermunculan tokoh-tokoh ini yang akan membantu Imam Mahdi nanti, ya, membuka jalan. Kalau sudah Imam Mahdi sudah jadi berkuasa, ya tokoh-tokoh ini tidak perlu dicari lagi. Justru dicarinya adalah jauh sebelum Imam Mahdi dibaiat, resmi menjadi tokoh agama. Bahkan dalam Atsar dikatakan kemunculan Bani Tamim itu 6 tahun sebelum Imam Mahdi resmi menjadi imamnya umat Islam. Nah, jadi ini sesuai, ya. Makanya kami dengan poin berikut ini semakin yakin bahwa inilah Imam Mahdi itu nanti. Karena dia memang sesuai dengan mimpinya, ya, dan hadis bahwa dia akan bertemu dan mencari tokoh-tokoh penting itu. Yang berikutnya, alasan kami adalah di dalam mimpi Muhammad Qasim tergambar berbagai peristiwa, ya, krisis yang akan terjadi. Krisis multidimensi dunia yang akan terjadi. Dan ini sudah dekat dalam mimpi Muhammad Qasim itu. Ini artinya sesuai dengan hadis-hadis akhir zaman yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa sebelum Imam Mahdi dibaiat akan memasuki dulu fase-fase berat, fase-fase krisis multidimensi. Sesuai berarti ini dengan hadis-hadis akhir zaman, gitu ya. Itu alasan kami berikutnya. Jadi bukan kami asal percaya begitu saja, ya. Beda, bukan itu, bukan persoalan adalah guidance-nya banyak bermimpi, bukan. Tetapi apa yang ada dalam isi mimpinya itu, bro, ya, bukan apa namanya, bukan banyak orang bermimpi. Banyak orang bermimpi juga banyak, tapi kalau bangun tidur gimana? Kalau mimpi dari setan gimana? Ya, bukan itu, ya. Jelas, ya. Yang berikutnya, adanya gambaran dalam mimpi Muhammad Qasim itu akan menarik diri dari pergaulan sistem dunia atau disebut dengan al-wala wal baro. Bayangkan, ayo dong bro, ya, cobalah berpikir keras. Bayangkan, Qasim ini, Masya Allah, saya sudah mengenal dari ujung rambut, ujung kaki, mengenal isi perut-perutnya. Mohon maaf, dia orang umi. Orang yang masih, ya Allah, kesalahannya banyak, dosanya banyak saya lihat. Ya bukan berarti saya nggak ada dosa, bukan. Tapi artinya, kan pikiran kita
Al-Mahdi itu seharusnya nggak ada dosa lagi dari kita ya. Kalau kita mah dosa wajar. Tapi ini kan Al-Mahdi. Harusnya jangan bikin kesalahan lagi kan. Tapi ini enggak, malah sebaliknya. Tapi ucapan dalam mimpinya Allah menyuruh Muhammad Qasim untuk menarik diri dari sistem politik, sistem pergaulan dunia Pakistan itu. Membangun Pakistan menjadi negara yang disucikan. Lalu membangun peradaban contoh Islam sesuai dengan Islam yang di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Coba pikirkan. Ini keluar dari orang yang umi dalam bidang agama, umi modern. Kok bisa berpikir seperti itu? Rasanya kita belum pernah ada yang terpikirkan. Saya belum pernah mendengar dari tokoh sehebat apapun, jika saya memimpin Indonesia, saya akan menarik diri dari pergaulan yang disebut dengan al-wala war baro. Karena sistem dunia ini sistem dajjal. Al-Mahdi akan mendapat bantuan ya, baik dari kelompok Bani Tamim maupun dari berbagai kelompok lain, kebangkitan umat Islam dari arah timur dan banyak lagi lah. Pokoknya intinya menunjukkan bahwa kebangkitan Islam itu dari arah timur, yaitu kelompok berarti kan, baik kelompok negara maupun kelompok manusia. Jadi menunjukkan bahwa sesuai dengan hadis-hadis akhir zaman, Indonesia dan Malaysia akan terlibat. Bahkan ada yang menerjemahkan perbendaharaan itu merah dan putih. Dan itu menurut banyak tokoh agama dikatakan ada hubungan dengan panji Indonesia ya, bendera Indonesia. Yang disebut dengan perbendaharaan itu ya, dari merah dan putih. Nah ini menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang menunjukkan kedekatan, irisan persamaan dengan hadis-hadis zaman. Dan ini disampaikan oleh Muhammad Qasim dalam petunjuknya. Kemudian yang berikutnya, Muhammad Qasim dapat gambaran akan menghapus mazhab. Yang tinggal adalah hanya mazhabnya Imam Mahdi nanti, mazhabnya baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Siapa kira-kira sosok yang akan menghapus mazhab? Tidak ada lagi kecuali Imam Mahdi. Semua ulama sepakat itu, bahwa Imam Mahdi akan meluruskan kesalahpahaman, penafsiran dan sebagainya, dan akan menghapuskan mazhab. Secara konsep, ulama sudah tahu memang Al-Mahdi akan melakukan itu. Nah sekarang kita dapat tunjuk Mubasyirat Muhammad Qasim akan melakukan itu. Berarti dialah calon Imam Mahdi berarti. Ya, itu alasannya. Gambaran bahwa Muhammad Qasim akan memimpin dunia selama 7 tahun. Gambaran dalam mimpi Muhammad Qasim akan ada kemakmuran di situ nanti. Macam-macam. Persis sesuai dengan hadis-hadis akhir zaman. Itu alasan kami berikutnya mengapa kita percaya bahwa dia calon Imam Mahdi. Ya. Gambaran dia pertemuan dengan Dajjal. Gambaran pertemuan dia akan melawan Dajjal. Gambaran pertemuan berbagai macam ya, peristiwa yang terkait dengan Dajjal. Bahkan di situ Al-Mahdi kalah dengan Dajjal dan lari bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas sekali adalah gambaran Imam Mahdi sesuai dengan hadis-hadis akhir zaman. Ya. Kemudian gambaran pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Muhammad Qasim diminta memimpin sholat. Ya, pada saat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu persis hadis itu. Bahwa memang dalam hadis yang memimpin sholat itu Al-Mahdi, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam Mubasyirat Muhammad Qasim, peristiwa itu. Jadi jelas memperkuat lagi bahwa kita percaya dengan
bahwa dia adalah calon Imam Mahdi ya. Gambaran tentang Ya'juj Ma'juj persis sesuai dengan hadis-hadis zaman ada. Kemudian gambaran saat bagaimana peristiwa umur umat Islam berakhir. Bahkan dalam mimpi Muhammad Qasim adalah umat beriman yang terakhir yang diwafatkan. Ya. Dan yang menyolatkan justru para nabi turun untuk menyolatkan Muhammad Qasim. Siapa kalau bukan orang yang sangat dimuliakan di dunia dan akhirat selain daripada Imam Mahdi. Jelas saya kira ya. Itu alasan-alasan dari gambaran mubasyirat, hampir 1000 mubasyirat yang diterima oleh Muhammad Qasim. Jadi kesimpulannya sangat jelas, semakin meyakinkan kita bahwa Muhammad Qasim adalah calon Imam Mahdi.